Halo, perkenalkan nama saya Kirana Romangan dengan NIM 18704018. Tujuan pembuatan video saya saat ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan melakukan presentasi 8 topik yang diantaranya ada konsep penyakit dan hipotesis epidemiologi, dan yang kedua ukuran frekuensi penyakit, ketiga ukuran asosiasi, keempat desain studi, yang kelima bias, pengganggu, dan efek modifikasi dalam epidemiologi, yang keenam analisis multivariabel, yang ketujuh ukuran dan kekuatan sampel dalam studi epidemiologi, dan yang terakhir mengenai pencegahan, penyaringan atau screening, epidemiologi molekuler, variasi geografi dalam terjadinya penyakit, dan yang terakhir ada kesenjangan kesehatan. Oke, kita masuk dalam topik yang pertama yaitu konsep penyakit dan hipotesis epidemiologi. Nah, jadi konsep penyakit itu ada 3, yang diantaranya ada pejamu atau host, yaitu keturunan, umur, daya tahan, seks, ras, status perkawinan, pekerjaan, dan status sosial ekonomi. Yang kedua, bibit penyakit atau agent, yaitu ada benda biostis dan abiostis. Yang ketiga, lingkungan atau environment, yaitu ada lingkungan fisik, non-fisik, sosial, dan budaya. Sedangkan hipotesis epidemiologi adalah suatu teori tentatif yang perlu diuji kebenarannya. Dalam bidang ilmu kesehatan termasuk berbagai bidang ilmu kedokteran, usaha mencari hubungan sebab akibat terjadinya penyakit dalam masyarakat, maupun analisis terjadinya penyebaran penyakit dalam masyarakat biasanya didahului dengan penyusunan suatu hipotesis. Untuk penyusunan hipotesis sendiri, ada yang pertama metode perbedaan, yang kedua metode persamaan, ketiga variasi bersama, yang keempat metode analogi. Oke, kita akan next ke topik yang kedua. Untuk topik kedua sendiri akan membahas definisi kasus, insiden, prevalensi, rate, dan risikonya. Oke, definisi kasus. Definisi kasus adalah subjek pengamatan yang mengalami kejadian yang tak diinginkan. Insidensinya yang pertama, angka terjadinya kejadian selama suatu periode waktu. Ada 3 elemen kunci diantaranya. Pertama, kasus baru dimasukkan di dalam pembilang. Kedua, populasi total beresiko. Penyebut ketiga, elemen waktu atau periode waktu terjadinya kasus baru. Untuk prevalensi, poin yang pertama ada poin prevalence atau prevalensi titik, yang dimana proporsi semua kasus pada suatu titik waktu. Poin yang kedua ada prevalensi periode, dimana proporsi semua kasus selama satu periode waktu. Next, rate. Rate adalah suatu jenis khusus proporsi. Unit waktu di dalam penyebut A per dalam kurung A tambah B per interval waktu. Next, populasi yang sering digunakan sebagai penyebut. Dan yang terakhir, selalu ada 2 komponen yaitu kasus baru dan waktu. Next, terakhir resiko. Populasi yang beresiko atau population at risk, yaitu populasi orang yang tidak menderita penyakit tersebut pada awal pengamatan, namun beresiko terkena dalam perjalanan waktu. Asumsinya, semua anggota populasi beresiko atau population at risk pada awal studi telah dipantau selama interval waktu tertentu untuk melihat muncul penyakit yang sedang diselidiki. Topik yang ketiga selanjutnya ada topik ukuran asosiasi yang akan membahas rasio ODDS, rate, perbedaan risk dan rate, dan yang terakhir resiko yang disebabkan oleh populasi. Oke, yang pertama rasio ODDS. Rasio ODDS atau odds ratio mempunyai interpretasi yang sama seperti risiko relatif. Untuk ODDS, suatu kejadian, rasio probabilitasnya terjadi kejadian terhadap probabilitas kejadian yang tidak terjadi. Untuk rumusnya, ODDS suatu peristiwa sama dengan P per 1 kurang P. Untuk keterangannya, P sama dengan probabilitas suatu kejadian terjadi, 1 kurang P sama dengan probabilitas suatu kejadian tidak terjadi. Next, ukuran asosiasi rate. Pada penyakit yang jarang terjadi, nilai ODDS rasio hampir sama dengan nilai relative risk atau risk ratio. Nilai prevalensi ODDS rasio hampir sama dengan nilai prevalensi proporsi rasio. Pada penyakit yang umum terjadi nilai rasio ekstrim daripada risk rasio.
Untuk rumus rasio rate atau rasio densitas insiden atau RDI adalah RDI sama dengan resiko pada kelompok terpajan per resiko pada kelompok tidak terpajan. Next, perbedaan risk dan threat. Perbedaan risk atau attributable risk atau AR%. AR% rumusnya sama dengan insidence terpajan kurang insidence tidak terpajan dibagi insidence terpajan dikalikan 100%. Untuk perbedaan rate atau perbedaan densitas incidence, IDD sama dengan densitas incidence dalam kelompok terpajan, kurang densitas incidence pada kelompok tidak terpajan. Next, terakhir risiko yang disebabkan oleh populasi. Menurut Riyadi dan Wijayanti tahun 2014, population attribute risk merupakan atribut risk keseluruhan penduduk dalam penelitian yang terekspos. Besarnya population attribute risk atau P kali AR sama dengan attribute risk dikalikan dengan proporsi kasus mereka yang terekspos terhadap total kasus, baik terekspos maupun tidak terekspos, yang kemudian hasilnya dibagi oleh insidence total penderita tahun. Oke, kita next ke topik yang keempat. Kita next ke topik 4. Yang ke topik 4 ini kita akan membahas mengenai desain studi yang diantaranya ada studi ekologi, cross-sectional, studi kasus kontrol, studi cohort, studi intervensi, dan yang terakhir adalah community based. Untuk pembahasan yang pertama, studi ekologi. Studi ekologi menurut NOR 2008 mengatakan bahwa studi ekologi menurut waktu adalah pengamatan kecenderungan atau tren jumlah kasus kejadian pada suatu atau lebih kelompok dalam suatu jangka waktu tertentu. Next, studi cross-sectional. Cross-sectional adalah survei penelitian untuk mempelajari dinamika kolerasi antara faktor-faktor resiko dengan efek dengan cara pendekatan observasional atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat atau point time approach. Next, studi kasus kontrol. Studi retrospektif atau studi kasus kontrol, metodologi penelitian yang digunakan untuk mempelajari dan menguji hipotesis yang berhubungan dengan pajanan atau pengalaman di masa lalu melalui etiologi penyakit. Studi kasus kontrol adalah istilah untuk menggantikan studi retrospektif. Dengan kata lain, efek atau penyakit atau status kesehatan diidentifikasi pada saat ini, kemudian faktor risiko yang diidentifikasi adanya atau terjadinya pada waktu. Yang berikutnya ada studi cohort. Cohort adalah mengkaji hubungan antara faktor risiko dengan efek atau penyakit. Untuk langkah-langkah pelaksanaan penelitian cohort yaitu yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor risiko dan efek. Yang kedua, menetapkan subjek penelitian. Yang ketiga, pemilihan subjek dengan faktor risiko positif dari subjek dengan efek negatif. Yang keempat, memilih subjek yang akan menjadi kelompok kontrol. Yang kelima, mengobservasi perkembangan subjek sampai batas waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, timbul tidaknya efek pada kedua kelompok. Yang keenam, menganalisis dengan membandingkan proporsi subjek yang mendapat efek negatif baik pada kelompok risiko positif maupun kelompok kontrol. Next, studi intervensi. Intervensi atau teknik penelitian ini menggunakan suatu desain eksperimental, dasar penambahan alat dan metode pemeriksaan biomedis, pengkajian psikologis atau uji tertulis atau data awal, kemudian dilakukan intervensi atau perlakuan. Selanjutnya yang terakhir, community based. Community based adalah model penanganan yang berpusat di masyarakat untuk menitik beratkan pada fungsi-fungsi keluarga dan potensi seluruh masyarakat. Penelitian ini secara umum pemerintah, LSM maupun masyarakat dalam mencegah anak untuk menjadi anak jalanan dan mengembalikannya kepada keluarga melalui model community based. Selanjutnya bagian topik yang kelima, yang isinya ada bias, pengganggu atau confounding, dan terakhir efek modifikasi. Pembahasan yang pertama mengenai bias. Bias adalah terjadinya sistematika error dalam studi. Terjadi karena kesalahan sistematis akibat distorsi penaksiran parameter populasi sasaran berdasarkan parameter sampel. Bias bisa muncul pada desain dan pelaksanaan studi. Next, confounding atau pengganggu adalah suatu yang dapat mempengaruhi hasil pengamatan hubungan secara keseluruhan maupun sebagian yang dapat mempengaruhi hasil dari studi yang sedang dipelajari. Confounding atau pengganggu muncul ketika efek dari dua ekspor terkait
belum dipisahkan, sehingga dalam interpretasi, efek yang dipengaruhi oleh suatu variabel dapat dipengaruhi juga dengan variabel-variabel lain. Dan yang terakhir, efek modifikasi. Efek modifikasi menunjukkan seberapa jauh efek faktor risiko utama terhadap munculnya penyakit atau outcome dimodifikasi oleh faktor risiko lain atau modifier. Oke, kita next ke topik 6. Topik 6 ini membahas tentang analisis regresi logistik, Poisson, terakhir ada regresi binomial. Pembahasan yang pertama, analisis regresi logistik. Menurut Hosmer dan Lemeshow tahun 1989 mengatakan, analisis regresi logistik digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel respon yang berupa data dikotomik atau biner dengan variabel bebas yang berupa data berskala interval dan atau kategori. Next, Poisson. Pendekatan regresi Poisson dapat digunakan untuk memodelkan banyaknya kejadian dari sebuah peristiwa pengamatan. Regresi Poisson digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel respon yang berupa data diskrit dengan satu atau lebih variabel prediktor, di mana nilai ekspektasi dan variansinya diasumsikan sama atau ekuidispersi. Dan yang terakhir ada regresi binomial. Regresi binomial negatif adalah model non-linear yang berasal dari distribusi Poisson gamma mixture yang merupakan penerapan dari generalized linear model atau GLM yang menggambarkan hubungan antara variabel dependent dengan variabel independent. Next ke topik 7. Topik 7 ini kita akan membahas mengenai ukuran dan kekuatan sampel dalam epidemiologi. Untuk ukuran sampel atau sample size adalah banyaknya individu atau subjek atau elemen dari populasi yang diambil sebagai sampel. Jika ukuran sampel yang diambil terlalu besar atau terlalu kecil, maka akan menjadi masalah dalam penelitian itu. Oleh karena itu, ukuran sampel harus betul-betul diperhatikan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Menurut Slovin 1960 dan Sevilla 1994, menentukan ukuran sampel dari suatu populasi dengan rumus sebagai berikut. N sama dengan N per 1 tambah NE pangkat 2, di mana N kecil besar sampel, N besar ukuran populasi, dan E sama dengan nilai presisi atau tingkat signifikansi yang telah ditentukan. Umumnya dalam penelitian signifikansi ditentukan sebesar 95% atau 0,05. Next, kekuatan sampel. Besar anggota sampel eksperimen tidak ditentukan besarnya populasi, tetapi oleh kekuatan pengaruh perlakuan dari studi sebelumnya. Semakin besar power of effect diperlukan sampel yang relatif sedikit, semakin lemah dibutuhkan sampel yang relatif banyak. Selanjutnya topik bagian terakhir, topik 8 atau topik khusus, yang diantaranya akan membahas pencegahan, penyaringan atau screening, epidemiologi molekuler, variasi geografi dalam terjadinya penyakit, dan yang bagian terakhir, kesenjangan kesehatan. Pembahasan yang pertama, pencegahan. Bentuk pencegahan yang dilakukan pada pencegahan tingkat awal. Pemantapan status kesehatan bentuk pencegahan yang dilakukan pada pencegahan tingkat pertama. Yang pertama, promosi kesehatan, yang kedua, pencegahan khusus. Next, bentuk pencegahan yang dilakukan pada pencegahan tingkat 2. Yang pertama, diagnosis awal dan pengobatan tepat. Yang kedua, pembatasan kecacatan. Next, bentuk pencegahan yang dilakukan pada pencegahan tingkat ketiga. Yang pertama, rehabilitasi. Next, screening atau penyaringan merupakan suatu upaya untuk menyeleksi orang-orang yang tampak sehat, tidak menderita suatu penyakit dari suatu populasi tertentu. Upaya ini adalah usaha untuk mendeteksi penderita suatu penyakit yang tanpa gejala dengan melakukan suatu tes untuk memisahkan mereka. Selanjutnya dilakukan diagnosis dan pengobatan yang tepat. Selanjutnya, epidemiologi molekuler. Menurut Dorman 2015, molekuler epidemiologi merupakan cabang epidemiologi yang mempelajari kontribusi faktor risiko genetik dan lingkungan yang diidentifikasi pada level molekuler dan biokimia terhadap etiologi, distribusi, dan pengendalian penyakit pada keluarga-keluarga dan populasi-populasi. Next, variasi geografi dalam terjadinya penyakit.
Geografi penyakit meliputi eksplorasi, deskripsi, dan pemodelan ruang waktu atas kejadian penyakit, berkaitan dengan persoalan lingkungan, deteksi dan analisis klaster dan pola penyebaran penyakit, analisis sebab akibat dan rumusan, hipotesis-hipotesis baru mengenai penyebab penyakit menurut Paulus 2000. Geografi penyakit berperan penting dalam surveillance, intervensi kesehatan, dan strategi pencegahan penyakit. Next, pembahasan terakhir ada kesenjangan kesehatan. Istilah kesenjangan kesehatan mengacu pada perbedaan dalam akses kesehatan dan perawatan kesehatan di antara anggota populasi yang berbeda. Kesenjangan atau ketidaksetaraan ini dapat terhubung dengan ras, etnis, jenis kelamin, seksualitas, status sosial ekonomi, lokasi geografis, dan kategori lainnya. Kesenjangan kesehatan bukan bersifat biologis, melainkan muncul dari sebab sosial ekonomi, politik, dan eksternal lainnya. Sekian presentasi saya, terima kasih.